Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa kita buka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahim alina wa alikum ajma'in. Khususan hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa ila arwahim alina khususan jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhwan wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin. Amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 137 sekarang. Ayat yang lalu menerangkan tentang millah Ibrahim alaihissalam yang diikuti oleh putra-putranya Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Semua ajaran-ajaran beliau adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup kemarin, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami, kata Allah, tidak membeda-bedakan di antara mereka, yaitu dari mulai Nabi Ibrahim dan seterusnya. Wa nahnu lahu, dan kami hanya kepada Allah muslimun, tunduk, pasrah, berserah diri hanya kepada Allah, karena semua yang dibawa oleh beliau-beliau para nabi tadi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya. Fa in amanu, maka apabila mereka beriman, sama dengan imannya para nabi dan terhadap juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka mau beriman bimithli ma amantum bihi, sama dengan apa yang kalian imani terhadap Allah, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kita imannya sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Allah.
Fa in amanu bimisli ma amantum bihi, maka apabila mereka mau beriman seperti sama dengan apa yang kalian beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapat hidayah. Kalau mau. Jadi kalau mau beriman, mereka terutama Yahudi Nasrani ini, Ahlul Kitab, mereka akan mendapat hidayah. Kita lihat tafsirnya. In amana ahlul kitabi, seandainya ahlul kitab mau beriman, binafsin ma amantum bihi, dengan senapas, sejiwa, sama seperti apa yang kalian beriman kepada Allah. Nanti kita jelaskan lanjutannya. Apa yang kalian beriman kepada Allah? Ma'syaral mu'minina, wahai orang-orang iman, orang yang beriman, kalau mereka mau beriman seperti engkau wahai mukminin, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapat hidayah, dapat petunjuk. Tapi ini kalau beriman, berdapat petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran, kama tadaitum, sebagaimana kamu wahai mukminin mendapatkan hidayah dari Allah. Kita orang mukmin mendapat hidayah dari Allah karena kita juga mempercayai, di samping Al-Quran dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, kita juga percaya bahwa mereka itu adalah Nabi yang tidak la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, di antara mereka. Kita percaya mereka sebagai utusan Allah, bukan seperti Yahudi Nasrani. Nanti kita lihat apa kepercayaan mereka. Fa in tawallaw, maka apabila mereka berpaling, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang keimanan dari Nabi Ibrahim, mereka berpaling, artinya berpaling tidak mau mengikuti. Fa innama hum fi syiqaqin, maka sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan. Jadi permusuhan. Kalau berpaling, berarti mereka menyatakan diri musuh dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad SAW. Fi syiqaq, mereka berada dalam permusuhan, mendeklar sebagai musuh karena nggak mau ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW yang ajarannya dengan Al-Quran yang sama dengan ajaran tauhid yang dilakukan, yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya tadi. Itu mereka kalau berpaling. Tafsirnya, wa in a'radu 'anil imani, dan seandainya mereka berpaling dari iman, nggak mau beriman, bima da'autuhum ilaihi, sebagaimana yang aku dakwahkan kepada mereka, fa'lam, maka ketahuilah, kalau mereka nggak mau beriman, ketahuilah, annahum, sesungguhnya mereka, innama yuriduna adawataka wa khilafaka, sesungguhnya kalau mereka nggak mau beriman, mereka berpaling, berarti dia menghendaki permusuhan kepadamu Muhammad dan menghendaki perbedaan dengan kamu wahai Muhammad SAW. Dia mendeklarasikan diri sebagai musuh karena diajak untuk melakukan keimanan yang sama, tapi mereka menolak, berarti dia mendeklarasikan permusuhan dan perbedaan. Walaisu min talabil haqqi fi syai'in, dan mereka tidak mencari kebenaran. Diterangkan bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan terusnya termasuk kepada Nabi Musa, Nabi Isa, itu hak dari Allah. Tapi mereka tidak mau mencari itu. Mereka bahkan menolak untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah begitu, Nabi dipesan, fasayakfikahumullahu, maka kalau mereka menyatakan diri bermusuh kepada kamu, fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kamu. Apa makna Allah akan mencukupkan kamu? Ay sayakfika ya Muhammadu syarrahum wa adahum wa yuqsimuka minhum. Allah akan mencukupi kamu wahai Muhammad. Mencukupi apa? Artinya mencukupi di sini supaya apa? Allah menjamin kalian, menjamin engkau syarrahum, akan keburukan mereka, kejahatan mereka, dan wa'adzahum, menyakiti mereka. Mereka menyakiti, mereka berbuat jahat, Allah jamin tidak akan dilakukan. Karena apa berikutnya? Wa yaqsimuka minhum, Allah menjagamu dari mereka. Mereka mau berbuat jahat, mereka mau menyakiti kamu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Allah akan mencukupkan kamu dari gangguan mereka. Allah akan jamin kamu terjaga, tidak akan kena gangguan ataupun kejahatan mereka. Ini pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW kalau mereka diajak. Sebab Yahudi di zaman Nabi Muhammad masih banyak sampai sekarang. Ketika mereka mendapatkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka disuruh untuk tidak lagi menggunakan Taurat, tidak lagi menggunakan Injil, tapi menggunakan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka nggak mau itu. Berarti mereka mendeklarasikan diri sebagai musuh kepada Nabi. Kalau mereka mendeklarasikan diri sebagai musuh, maka Allah akan menjaga kamu dari kejahatan mereka dan dari gangguan-gangguan mereka. Dan itu Allah buktikan bahwa Nabi dijaga oleh Allah. Nabi maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sibghatullah. Sibghah ini celupan Allah. Kita orang beriman ini celupan Allah. Dulu saya masih kecil, kalau mencelup baju udah kusam, supaya bagus lagi, ada namanya wantek. Ya, wantek dicelup. Baju udah kusam, mau lebaran, ini bajunya jelek, beli duit, beli buat baju lebaran nggak punya uang, artinya beli wantek, celupan. Di situ yang udah kusam, termasuk kita, kalau yang putih kita mau jadi apa? Apa warnanya hijau, apa kuning, apa merah, itu kita celup sehingga sampai masuk pori-porinya, sehingga persis seperti warna celupan. Warna celupan itu namanya celupan Allah, sibghah. Beda dengan cat. Kalau cat, ya, cat itu paling luarnya aja, dalamnya enggak masuk. Tapi kalau pakaian yang di wantek, dicelup, itu masuk pori-pori sehingga benar-benar persis seperti celupan itu. Nah, iman kita adalah celupan Allah. Jadi benar-benar masuk iman itu ke dalam pori-pori kita. Kalau mereka berimannya, ya imannya mereka. Imannya mereka. Walaupun mungkin mereka dicelup juga, tapi kualitasnya beda dengan celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab begini, ada hadis yang populer. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kesucian, fitrah, sudah beriman pada Allah. Sebab di alam arwah, calon manusia yang akan masuk ke dalam janin ibu kita atau kalau istri kita masuk dalam janin, itu sudah beriman pada Allah. Allah katakan pada calon manusia yang akan masuk ke dalam janin, Allah katakan, ini surah Ali Imran kalau nggak salah ya, alastu bi rabbikum, wahai para ruh, bukankah aku ini Tuhan kalian?
Qalu bala syahidna. Ruh-ruh calon manusia menjawab, benar engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersyahadah, kami bersaksi. Jadi semua ruh calon manusia itu sudah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau nabinya masing-masing tadi nabinya. Nah, lalu Nabi lanjutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Bayi yang sudah beriman ini tergantung orang tuanya. Yuhawidanihi, apakah orang tuanya menjadikan anak itu Yahudi? Biasanya kalau orang tua Yahudi, anaknya ngikut Yahudi, diajarkan agama Yahudi. Au yunasiranihi, atau kedua orang tuanya menyebabkan dia menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi penyembah api berhala. Atau tetap beriman, tapi itu nggak disebutkan. Atau tetap beriman karena orang tuanya lah. Nah, setelah ini pendapat yang kedua, sibghah itu celupan Allah, ya, udah bener celupan Allah kepada manusia, calon manusia, tetapi nanti dicelup lagi oleh orang-orang Yahudi, jadi Yahudi, Nasrani jadi Nasrani. Walaupun celupannya sama celupan, tapi kualitas celupannya berbeda. Karena celupan Allah, sibghatullah, itu lanjutan ayatnya, wa man ahsanu minallahi sibghah. Paling bagus celupan Allah. Celupan Nasrani, Yahudi, dan agama yang lain itu walaupun mungkin warnanya sama, tapi kualitasnya berbeda. Nah, kita ini umat Islam adalah celupan Allah. Allah yang menjadikan kita, iman kita sampai ke dalam pori-pori kita, ke dalam hati kita. Nah, lalu Allah katakan, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah dari celupannya? Celupan siapa yang lebih baik? Itu Allah pertanyakan ini sambil nyindir kepada mereka. Celupan siapa yang lebih baik di samping celupan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat tafsirnya. Aima nahnu alaihi minal iman wa huwa dinullahi alladhi sabarna bihi wa fatarna alaihi fa zahara atharuhu alaina kama yazharu sibghu fi sawbi. Kata Allah, siapakah yang paling baik celupannya selain Allah? Artinya, yakni kami, kata Allah, mencelup mereka dengan iman, yaitu agama Allah, Islam. Alladzi sobakna, yang telah kami celup dengan dia, fazoharo, maka tampaklah bekas-bekasnya kepada kita, itu hasil celupannya, sebagaimana nampak celupan di dalam baju yang telah dicelup dengan warna yang begitu mantap. Itulah iman kita, imannya orang Islam. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya kami, kita ini, lahu pada Allah, abiduna, bernyembah kepada Allah, beribadah pada Allah, tunduk pasrah kepada Allah. Abid itu hamba, hamba itu sama majikan begitu taat. Nah, kita ini hamba Allah, kita ini punya majikan yaitu Allah, dan kita hanya tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu, dan kepadanya, hanya kepadanya kami tunduk atau menyembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, wa nahnu na'buduhu jalla wa ala, dan kami hanya kepadanya menyembah, jalla wa ala, Allah yang maha luhur, Allah yang maha besar, dan Allah yang maha luhur. Wala na'budu ahadan siwahu, dan kami tidak akan menyembah satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, hanya Allah. Mana panjangnya itu asyhadu alla ilallah. Kalau mana ringkasnya secara letter
aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan ini ditambahkan bahwa aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang lain gak patut. Yang hanya patut disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, itu makna kepanjangannya begitu. Kalau secara letterlet, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana panjangnya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang lain gak patut. Nah, itu makna abidun, menyembah dengan sempurna, tidak ada yang lain. Baik, ayat berikutnya. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sudah menyatakan diri memusuhi engkau, pasti mereka akan menyakiti engkau. Apalagi yang akan mereka lakukan terhadap engkau. Ini, katakan Muhammad, kalau mereka enggak puas terhadap keterangan Al-Quran, mereka enggak puas, pasti mereka akan melakukan sesuatu. Ternyata mereka benar melakukan sesuatu untuk mendebat, protes kepada Nabi. Nah, kalau mereka lakukan, katakan, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab, atuhajjunana fillah, apakah engkau akan memperdebatkan kepada kami tentang Allah? Mau berdebat tentang Allah? Kalau kamu mau berdebat tentang Allah, lihat, atujadilunana fi sya'nillah, apakah engkau akan mendebat kami tentang Allah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, zaimina, yang kalian duga. Nah, mereka menduga, mereka berkeyakinan, yang kalian berkeyakinan, annakum, sesungguhnya kamu ini abnaullah, anak-anaknya Tuhan, anak Allah, wa ahibba'u, dan yang orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang Yahudi Nasrani, terus Yahudi mengatakan kamilah makhluk-makhluk hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Bukan Muslim, bukan Muhammad, bukan mukmin, kami. Nah, pengikutnya Nabi Isa yang keliru, itu juga yang keliru semua. Jadi ya, Allah itu punya anak. Allah punya anak, namanya Isa, kata mereka. Nah, itu yang kamu perdebatkan. Monggo, bahasa kaya, ayo. Kenapa? Mereka itu, ya terutama Nasrani, Allah itu punya anak, yaitu Nabi Isa. Isa itu anak Tuhan, kata mereka. Makanya Allah untuk membantah bahwa Isa bukan anak Tuhan, ayatnya kita udah hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Yang kedua, dalam Al-Quran setiap Allah menyebut nama Nabi Isa alaihissalam selalu ada binnya. Binnya bin ibunya, Isa bin Maryam. Nabi yang lain nggak disebut bapaknya, termasuk Nabi Muhammad nggak disebut bapaknya. Nabi-nabi dari seluruh nggak ada nama bapaknya. Jadi disebutkan oleh Allah setiap menyebutkan, baca Al-Quran, setiap menyebutkan tentang Nabi Isa, Allah menyebutnya Isa bin Maryam. Jadi Isa bukan anak Tuhan, Isa bin Maryam. Ada ibunya yang melahirkannya. Harusnya kita nggak aneh bagi orang yang beriman pada Allah. Masih lumayan ada emaknya, lahir dari rahim. Nabi Adam nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya.
Lebih sulit lagi kalau menurut pandangan kita. Yang nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya aja gampang, mudah bagi Allah. Apalagi yang ada salah satunya. Makanya setiap di Al-Quran menyebut nama Isa, disebutkan ibunya, Isa, bukan anak Tuhan, anak Maryam. Begitu ya Allah menjawab mereka. Nah, mereka merasa terutama Yahudi Nasrani, Allah punya anak. Agama mereka paling benar. Agama mereka paling benar. Dan kita salah. Petunjuk Allah bukan buat kita. Ini petunjuk bukan buat orang mukmin, buat mereka. Petunjuk Allah buat kalian. Kata dia. Kemudian surga itu milik mereka. Mereka nggak akan masuk neraka. Paling masuk neraka dulu di awal-awal Baqarah seminggu atau 40 hari. Seminggu paling masuk neraka, nanti masuk surga semua, yang gantiin umat Islam, kata mereka. Itu keyakinan mereka. Jadi mereka tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk, cuma sebentar. Nah, ini semua keyakinan mereka. Kata Nabi, itu yang mau diperdebatkan, silakan. Itu betul diperdebatkan. Baik. Kalau kamu memperdebatkan itu, wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan dia Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian juga. Tuhan sama, Tuhannya sama. Tuhan Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ay rabbul jami'i 'alas sawa'i, semua Tuhan, semuanya itu Tuhannya adalah sama, yaitu Allah. Kulluna abiduhu, semua kita ini hambanya. Semua kita ini hambanya yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amal kami dan bagimu amal kamu. Artinya lana jaza'u a'malina, kami beramal sesuai dengan aturan Allah, balasan amal kita buat kami. Walakum jaza'u amalikum, kamu juga nanti dapat balasan dari amal kamu, perbuatan kamu. La yatahammalu ahadun wizru ghairihi, tidak akan menanggung seseorang dosa orang lain. Silakan. Kalau mereka kan dosanya ditanggung. Isa disalib kata mereka itu menebus dosa. Makanya mereka nggak punya dosa. Nggak punya dosa. Mereka ini tanggapan mereka. Makanya mereka akan masuk surga. Kalau ada salah-salah dikit paling seminggu masuk neraka. Nanti masuk surga semua. Karena mereka berpendapat begitu. Itu oleh karena itu Nabi katakan lana a'maluna walakum a'malun. Silakan amal kami untuk kami, pahalanya, balasannya, dan amalmu juga untuk kamu. Wa nahnu lahu abidun, dan kami bukan mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepada Allah mukhlisuna, yang mengikhlaskan hati kami. Kami mengikhlaskan apa yang Allah sudah berikan kepada kami, celupan yang begitu hebat, maka kami ikhlaskan hati kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Saya mohon maaf segitu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu manfaat pada kita, berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, untuk dapat mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.